Guys, kita punya ide gimana caranya untuk membuat anak-anak muda bisa suka sama gamelan. Penasaran kan? Pasti kalian mau tahu dong. Langsung aja kita mulai kali ya kan? Yuk, kita mulai yuk. Jadi aku pilih Maxwell. Dan aku Kenatul Salim. Nah, ini adalah judul penelitian kami, pengaruh adanya social proof terhadap pendapat murid kelas 12 SMA Kanisius Jakarta mengenai lantunan nada gamelan. Nah, jadi latar belakangnya singkat aja, kita mengunjungi ruang gamelan di sekolah kami dan juga menonton video YouTube tentang social proof. Jadi mengabulkan dua hal tersebut. Menjadi suatu perumusan masalah, yaitu apakah social proof dapat mempengaruhi atau mengubah pendapat murid mengenai lantunan nada gamelan. Tapi social proof itu apa sih, kan? Nah, mungkin ya kalian bagi yang belum tahu, social proof itu suatu pernyataan yang mengatakan bahwa jika ada mayoritas populasi orang yang melakukan suatu hal, maka hal itu dapat dilakukan juga oleh orang lain atau dapat mempengaruhi orang lain. Nah, mungkin bagi kalian yang belum tahu mengenai kondisi gamelan pada saat ini di kalangan anak muda, popularitasnya semakin menurun sayangnya, dikarenakan tergantikan oleh musik-musik yang lebih modern. Nah, untuk metodologi gimana nih, Max? Nah, metodologinya tuh kita melakukan survei, habis itu beli perlakuan, terus survei lagi. Jadi di survei pertama kita kasih audio gamelan 15 detik dan nanyakan apakah audio gamelan ini menarik. Nah, survei kedua sama kayak gitu persis, audionya sama. Tapi sebelum kita menanyakan, kita kasih tahu mayoritas murid angkatanmu, jadi spesifik ya, angkatanmu tertarik loh gitu. Kamu juga tertarik kah dengan audio ini? Nah, terus juga ada populasi 270 dengan error 5%. Dengan menggunakan Slovin formula, itu tuh minimal tuh kita harus dapat 162 murid. Nah, kita dapat 171 murid data. Dan kita pakai SPSS juga, mengolah dari persentase yang jawab iya tertarik di survei 1 dan 2 itu lebih banyak mana 1 atau 2. Dan juga menggunakan koefisien persen. Jadi nanti ada yang warna kuning kita menandakan itu melihat kalau misalnya dia semakin dekat 0 berarti kan semakin lemah, kalau semakin dekat 1 berarti pengaruh social proof semakin kuat. Gitu. Nah, uji validitas juga melihat nilai seek to tilt yang harapannya di bawah 0,05 dan juga membandingkan R hitung dengan R tabel. R tabel itu berarti nanti yang di warna hijau itu nanti. Nah, yang itu tuh. Lanjut. Nah, nih sekarang kita lihat nih hasil dari penelitian kami. Jadi ada 3 tabel. Yang pertama adalah hasil survei yang tidak ada social proof ya. Jadi di sini kita lihat bahwa murid Kanisius ini memang sudah pada dasarnya tertarik nih sama nada-nada gamelan sekitar 122 orang. Dan yang kedua kita bisa lihat setelah ditambahkan social proof jumlahnya naik menjadi 125 orang. Nah, di tabel ketiga kita lihat nih hasil analisa korelasinya. Dan di sini muncul angka 0,751 bahwa di sini bisa disimpulkan bahwa ada korelasi atau hubungan antara pendapat murid dengan adanya social proof atau tidak. Nah, kan kita juga menggunakan beberapa jurnal untuk mendasari penelitian kami. Jadi yang pertama adalah social proof. Di sini kami menilai bahwa social proof kurang relevan di dalam penelitian kami. Hal ini didasarkan dalam angka koefisien Pearson yang minim sekitar 0,2. Dan kedua, minat gamelan yang menurun. Di sini ada jurnal, kami mengambil jurnal yang mengatakan bahwa minat gamelan pada anak muda itu semakin menurun. Hal ini terbukti salah dalam penelitian kami, dikarenakan jumlah siswa Kanisius yang suka mendengarkan lantunan nada gamelan sebesar 73%. Nah, dari data-data tersebut, banyak hal yang bisa kita analisa. Yang pertama adalah perubahan pendapat. Ada 10 orang mengubah pendapatnya dari tidak tertarik menjadi tertarik. Tetapi sayang sekali, ada 7 orang yang mengubahnya menjadi dari tertarik menjadi tidak tertarik. Kami bingung dong bagaimana hal itu dapat terjadi. Setelah ditelusuri bahwa murid-murid yang mengubah pendapatnya dari ya menjadi tidak, itu mengatakan bahwa musik gamelan ini kurang cocok untuk didengarkan, terutama ketika belajar dan berolahraga. Nah, setelah itu kita pun mau juga membandingkan dengan penelitian social proof yang lain. Yang pertama adalah tipe valid yang menggunakan ahli-ahli. Contohnya adalah IWOM atau ulasan produk di e-commerce. Jadi jika kita melihat angka koefisien persennya, terdapat pengaruh yang perbedaannya sangat signifikan. Hal ini dapat terjadi karena ulasan produk mendapatkan datanya dari orang-orang yang berpengalaman. Tapi lanjut, kita akan melanjutkan dengan tipe wajib. Jika dibandingkan dengan penelitian peningkatan pembayaran pajak dengan social proof, hal ini dapat terjadi peningkatan karena pajak merupakan suatu kewajiban, bukan selera seperti pendapat. Nah, jadi dari penelitian ini benang merahnya apa nih, Max? Benang merahnya adalah permasalahan dapat diselesaikan ya. Permasalahannya itu ketemu, wah ada pengaruh nggak sih? Ternyata ada, tetapi sedikit, tidak terlalu mempengaruhi. Tapi ada feature riset yang menarik, seperti mengadakan ekskul gamelan. Soalnya peminatnya kan banyak. Lanjut, apa lagi tuh? Ada juga audio gamelan apa sih yang cocok untuk digunakan murid-murid ketika belajar dan berolahraga. Dan terakhir adalah menggunakan social proof di kondisi yang tepat dari sumber yang valid dan berpengalaman. Nah, ini daftar pustaka yang kita pakai untuk mendasari penelitian kami. Terima kasih teman-teman telah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih.